Tentang putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri 1B Cirebon nomor 16-PIT-Strip/Anak/2016-PN tanggal 7 Oktober 2016 bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 16-Anak/2016-PN-CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada anak Saka Tatal bin Bagja dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Saka Tatal bin Bagja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak Saka bin Bagja tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, 1 unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen warna merah Nopol E strip 4208BL, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 3 buah batu ukuran sedang, 1 buah handphone merek Nokia warna abu-abu biru, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip oranye, 2 buah aqua kosong dalam kurung bekas miras ciu, 2 buah kantong plastik bening kosong bekas miras tuak, 1 botol merek Sprite, 1 botol kosong Bicola ukuran besar, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah handphone merek Nokia warna hitam abu-abu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E strip 2843BJ, 1 buah helm merek KYT warna putih, 1 buah merek sweater warna biru dongker, 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama tersangka Sudirman bin Suratno dan kawan-kawan. Membebankan biaya perkara kepada anak Saka Tatal bin Bagja sebesar Rp2.500. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Anak/2016 PT BDG tanggal 2 November 2016. 1. Bahwa terhadap putusan perkara nomor 2.50/Anak/2016 PT.BDG tanggal 2 November 2016 Maret atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja tersebut. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon telah menjatuhkan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. 2. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atas putusan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 2-16-Anak/2016-PN-CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding nomor 2-2-Anak/2016-PT Bandung atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Dilanjutkan dengan rekan kami Pak Yasin. Sebentar.
Sebentar ya. Tentang dakwaan. Sebentar. Tentang Pemohon ngantuk. Nggak apa-apa, pindah ke situ kalau ngantuk. Sepertinya tidak nyaman. Mungkin mengingat yang lalu. Ya, silahkan lanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia. Tentang dakwaan. 1. Dakwaan pertama, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diatur di dalam ancaman hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 338 ayat 1 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Dakwaan kedua, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak konstitusional terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Bahwa Mahkamah Agung adalah iudex juris yang hanya memeriksa penerapan hukum dan tidak memeriksa fakta iudex juris, menguji terhadap putusan iudex paste, baik dari segi hukum formil dalam kurung formalitas greh maupun dari segi hukum materialnya greh. Dalam hal ini, iudex paste Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam iudex paste pengadilan tinggi dan pada pengadilan tinggi Bandung selaku pengadilan tingkat banding. Tenggang waktu peninjauan kembali bahwa di dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya peninjauan kembali. Bahwa dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf A, B dan huruf C KUHP, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Di dalam ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHP telah ditegaskan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Yang mulia untuk selanjutnya.